Pernahkah kamu menyadari berapa banyak orang yang benar-benar tersesat dalam hidup, bahkan ketika mereka punya uang, teman, karir, dan ribuan pengikut di media sosial? Berapa kali kamu melihat seseorang yang tiba-tiba hancur? Seseorang yang terlihat baik-baik saja di luar, tapi di dalam dirinya sedang tenggelam dalam kecemasan, ketakutan, dan kehampaan. Dan yang lebih menyedihkan, banyak dari tragedi ini sebenarnya bisa dicegah, jika saja mereka telah belajar satu hal sederhana namun luar biasa kuat. Kunci dari perubahan tidak berada di luar. Kunci itu ada di dalam dirimu. Tapi mengabaikan kenyataan itu memiliki harga. Dan harga itu bisa jadi kewarasanmu, kedamaianmu, atau bahkan hidupmu sendiri. Dalam video ini, aku akan menunjukkan padamu mengapa filsafat Stoik bisa menjadi titik balik yang selama ini kamu cari. Dan jika kamu menonton hingga akhir dan menerapkan apa yang akan aku jelaskan, hidupmu bisa berubah begitu dalam, sampai orang-orang di sekitarmu pun akan menyadarinya. Bagi yang belum mengenalku, namaku Adriano. Aku telah mempelajari dan mempraktikkan stoikisme selama lebih dari 10 tahun. Dan selama semua tahun itu, aku melihat satu pola yang terus berulang. Orang-orang menderita, karena mereka berusaha mengubah segalanya, kecuali diri mereka sendiri. Itulah alasan aku di sini sekarang. Untuk menunjukkan padamu bagaimana cara mengubah segalanya dari dalam. Kamu pasti pernah merasakan momen ketika semuanya terasa runtuh, bukan? Ketika orang yang kamu cintai meninggalkanmu. Ketika proyek yang telah kamu kerjakan selama berbulan-bulan gagal total. Atau ketika kamu tiba-tiba dipecat dari pekerjaan, meskipun kamu telah memberikan yang terbaik. Di saat-saat seperti inilah banyak orang hancur secara batin. Mereka kehilangan arah, marah pada dunia, dan terjebak dalam keputusasaan. Namun apa yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang, dan yang telah diketahui oleh para filsuf Stoik sejak dahulu, adalah bahwa rasa sakit itu sendiri tidak menghancurkan siapapun. Yang menghancurkan adalah cara kita bereaksi terhadap rasa sakit itu. Epictetus berkata, bukan kejadian yang mengganggu kita, melainkan pendapat kita tentang kejadian itu. Ini mengubah segalanya. Karena pikirkan baik-baik, kehilangan pekerjaan, perceraian, penyakit, semua itu terjadi setiap hari pada jutaan orang. Tapi kenapa sebagian dari mereka tenggelam, sementara yang lain justru bangkit menjadi lebih kuat? Kenapa ada yang memakai rasa sakit sebagai bahan bakar, sementara yang lain menjadikannya makam? Jawabannya terletak pada apa yang kamu putuskan untuk kendalikan. Dan masalahnya adalah kebanyakan orang mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar jangkauan mereka. Opini orang lain, perilaku pasangan, hasil dari usaha mereka, pengakuan dari atasan, validasi di media sosial. Padahal semua itu berada di luar kendali kita. Mencoba mengendalikan hal-hal itu sama saja seperti mencoba menggenggam air dengan tangan. Sekarang izinkan aku bertanya, pernahkah kamu kehilangan tidur karena membayangkan semua kemungkinan buruk di masa depan? Pernahkah kamu memutar ulang kejadian masa lalu yang tak mungkin diubah? Pernahkah kamu menghabiskan energimu untuk meyakinkan seseorang agar menghargaimu, memahami dirimu, menerima dirimu? Jika jawabannya ya, dan bagi kebanyakan orang memang demikian, maka kamu sedang mencoba mengendalikan sesuatu yang sejak awal tidak pernah berada dalam kendalimu. Dan itu melelahkan. Itu merusak. Itu menguras habis dirimu. Tapi ada jalan lain. Jalan yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih jernih. Dan jalan itu adalah kembali ke dalam dirimu sendiri. Menguasai apa yang benar-benar ada dalam dirimu, pikiranmu, emosimu, sikapmu, penilaianmu, dan kehadiranmu di saat ini. Perhatikan baik-baik, kamu tidak bisa mengontrol apakah kamu akan dikhianati, dikritik, atau ditolak. Tapi kamu bisa memilih apakah kamu akan membiarkan semua itu menjatuhkanmu, atau kamu akan tumbuh dan bangkit karenanya. Kamu tidak bisa menghentikan orang lain dari berbohong padamu. Kebenarannya adalah kamu selalu memiliki pilihan. Apakah kamu akan membiarkan dirimu dipenuhi oleh kepahitan, seperti orang yang telah berbohong padamu, atau kamu akan mempertahankan integritasmu. Kesadaran seperti ini tidak umum dimiliki. Namun saat kamu mulai mengembangkannya, kamu akan melepaskan diri dari pola reaksi otomatis dan memasuki keadaan kejernihan. Inilah yang dilakukan oleh Viktor Frankl, seorang psikiater Yahudi yang berhasil bertahan dari kamp konsentrasi Nazi. Ia pernah mengucapkan salah satu kalimat paling kuat dalam sejarah, segala sesuatu bisa diambil dari manusia, kecuali satu hal, kebebasannya untuk memilih sikap dalam situasi apapun. Inilah esensi sejati dari stoicisme. Ini adalah pengingat bahwa di antara apa yang terjadi dan bagaimana kita meresponsnya, selalu ada jarak.
Dan di dalam jarak itulah kekuatan kita berada. Yang menarik adalah ilmu pengetahuan modern kini membenarkan apa yang telah diketahui oleh para filsuf Stoa lebih dari 2000 tahun yang lalu. Universitas Cambridge, misalnya, telah merilis penelitian yang menunjukkan bahwa individu yang mengembangkan rasa tanggung jawab emosional yang tinggi cenderung memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah, lebih jarang mengalami depresi, dan memiliki kestabilan emosi yang lebih baik dalam kondisi tekanan yang berkepanjangan. Ini bukan tentang menyangkal rasa sakit. Bukan pula tentang berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ini adalah tentang memahami bahwa cara kamu menafsirkan peristiwa membentuk realitas batinmu. Dan saat kamu mengalihkan fokusmu, dari kendali eksternal ke kendali internal, dunia luar mungkin tetap kacau, namun kamu tetap teguh di dalam. Contoh klasik dari hal ini adalah Nelson Mandela. Setelah 27 tahun dipenjara secara tidak adil, ia bisa saja keluar dengan penuh amarah, hancur secara emosional, dan penuh dendam. Tapi itu tidak terjadi. Ia keluar dengan kedamaian, dengan kejernihan, dengan tujuan. Mengapa? Karena selama tahun-tahun panjang di dalam penjara, ia memilih untuk menguasai dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk mengendalikan apa yang masih bisa ia kendalikan, pikirannya, sikapnya, dan martabatnya. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, apakah kamu ingin terus hidup dalam kondisi di mana setiap perubahan kecil dari luar menghancurkanmu dari dalam? Atau kamu ingin menjadi seseorang yang tetap berdiri tegak meskipun dunia di sekitarmu jungkir balik? Kebenarannya adalah, kamu tidak bisa mengendalikan semua keadaan. Tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponsnya. Dan mulai hari ini, jika kamu mau, kamu bisa mulai melatih hal ini. Bagaimana caranya? Ketika seseorang memancing emosimu, tahan sebentar, perhatikan dirimu sebelum merespons. Saat muncul sebuah krisis, tanyakan, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Saat kamu merasa diperlakukan tidak adil, tanyakan, bagaimana aku bisa tetap bertindak dengan kehormatan dalam kondisi ini? Karena ketika kamu mulai membiarkan dirimu dipandu bukan oleh angin dari luar, tapi oleh kompas yang ada di dalam, kamu tidak hanya akan bertahan dari badai. Kamu akan berubah karenanya. Dan perubahan itu, diam, dalam, dan tidak tergoyahkan, dimulai tepat pada saat kamu berhenti mencoba mengontrol hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, dan mulai menguasai satu-satunya hal yang selalu ada dalam kendalimu, dirimu sendiri. Berapa kali kamu mendapati dirimu terus-menerus mengulang pikiran negatif setiap hari? Kalimat seperti, hidupku tidak ada artinya, atau tidak ada yang pernah berhasil dalam hidupku, atau aku selalu diabaikan, mungkin kamu tidak menyadarinya, tetapi setiap kalimat yang kamu ulang, bahkan jika hanya dalam pikiranmu, secara perlahan membentuk siapa dirimu. Kebenarannya adalah, apa yang kamu beri makan akan tumbuh. Dan apa yang terus kamu ulang akan menjadi semakin kuat. Marcus Aurelius berkata, jiwa akan menjadi berwarna sesuai dengan warna pikirannya. Apa yang dimaksud oleh pernyataan itu benar-benar menyentak. Cara kamu berpikir menentukan cara kamu merasakan, cara kamu bertindak, dan pada akhirnya, cara kamu menjalani hidupmu. Saat ini, jutaan orang hidup dalam siklus tak terlihat dari sabotase diri. Mereka bangun tidur dengan pikiran terburuk. Sepanjang hari mereka bekerja dengan pikiran yang dipenuhi keraguan, rasa tidak aman, dan membandingkan diri dengan orang lain. Dan saat hendak tidur, mereka membawa beban emosional yang semakin berat setiap kali berulang. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Mungkin kamu pernah menatap dirimu di cermin dan merasa malu. Mungkin kamu pernah merasakan sesak di dada, seolah-olah kehilangan sesuatu meski kamu tak tahu apa itu. Dan ini bukan hanya soal emosi. Ini juga fisik. Otakmu mendengarkan semua yang kamu katakan pada dirimu sendiri, bahkan saat itu hanya dalam diam. Ia mencatat. Ia menyesuaikan. Ia membentuk dirinya berdasarkan itu. Dalam ilmu saraf modern, ini disebut neuroplastisitas. Artinya, semakin sering kamu mengulang suatu pikiran, semakin kuat jalur saraf di otakmu. Kamu secara harfiah sedang membentuk otakmu berdasarkan pikiran yang kamu beri makan setiap hari. Jadi, jika kamu mengulang rasa takut, kamu akan menjadi ketakutan itu sendiri. Jika kamu terus mengeluh, kamu akan menjadi cerminan dari ketidakpuasan. Tapi jika kamu mulai, bahkan perlahan-lahan, mengulang pikiran yang membangun, penerimaan, dan kehadiran, kamu mulai membangun kembali dirimu sendiri. Ini bukan berarti kamu harus pura-pura bahagia sepanjang waktu. Ini bukan soal menutup-nutupi kenyataan. Ini tentang memilih secara sadar apa yang kamu izinkan masuk ke dalam pikiranmu. Karena apa yang masuk, akan membentukmu. Dan apa yang diulang,
akan menentukan dirimu. Coba renungkan, berapa kali dalam sehari kamu membandingkan dirimu dengan orang lain? Kamu membuka media sosial, melihat seseorang dengan tubuh yang sempurna, hidup yang sempurna, karir yang sempurna, dan tanpa sadar, kamu mulai merasa dirimu tidak cukup. Tapi yang kamu lupakan adalah bahwa gambar yang kamu lihat itu hanyalah sepotong kecil dari keseluruhan cerita. Itu adalah potongan terbaik dari kenyataan yang sebenarnya tidak kamu ketahui secara penuh. Dan pengulangan perbandingan, kekecewaan, serta rasa rendah diri itulah yang menghancurkan rasa percaya diri jutaan orang. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun memberi makan pikiran yang melemahkan jiwa. Sampai suatu hari, mereka menyerah pada diri mereka sendiri. Inilah yang terjadi pada Amy Winehouse. Dia sangat berbakat, PK, otentik, tapi di dalam dirinya, ia terus mengulang pola pikir yang merusak. Ia terjerat dalam kecanduan, hubungan yang menyakitkan, dan kritik diri yang melumpuhkan. Ia menjadi korban dari pikirannya sendiri. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia tidak pernah diajari untuk mengenali dirinya, melindungi dirinya, dan menyaring apa yang ia izinkan hidup di dalam dirinya. Di sisi lain, ada orang yang berhasil membangun perisai dari dalam. Denzel Washington adalah contoh nyata. Ia berasal dari lingkungan yang sulit, menghadapi rasisme, penolakan, pintu-pintu yang tertutup, namun tetap teguh. Ia disiplin dan memiliki tujuan yang jelas. Ia dikenal karena setiap hari mengulang kata-kata syukur, doa, dan fokus. Ia mengerti bahwa pikiran itu seperti taman. Jika kamu tidak menanam apapun, yang tumbuh adalah gulma. Mungkin kamu berpikir, bagaimana jika aku tidak bisa mengendalikan pikiranku? Jawabannya adalah, tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan semua pikirannya. Tapi kamu bisa memilih pikiran mana yang ingin kamu beri makan. Dan pilihan itulah yang mengubah segalanya. Mulailah dengan mengamati percakapan yang kamu lakukan dengan dirimu sendiri. Catat. Tanyakan. Ketika muncul pikiran seperti, aku tidak cukup baik, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini kenyataan, atau hanya ketakutan yang sedang berbicara? Ketika terlintas pikiran, tidak ada yang peduli padaku. Coba renungkan, apakah benar demikian, atau aku hanya sedang terluka hari ini? Melatih pikiran bukanlah sesuatu yang cukup dilakukan satu kali saja. Itu seperti menyikat gigi. Sebuah kebersihan mental yang harus dilakukan setiap hari. Dan sains pun mendukung hal ini. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Cognitive Therapy menunjukkan bahwa melatih pikiran untuk mengubah pola pikir negatif secara sadar, bahkan hanya selama 10 menit per hari, secara signifikan dapat menurunkan gejala kecemasan dan depresi dalam waktu kurang dari 3 minggu. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, bukan karena hal-hal itu sulit sehingga kita tidak berani. Tapi karena kita tidak berani, maka hal-hal itu menjadi sulit. Pikiranmu sendiri bisa menjadi musuh terbesarmu, atau sahabat terkuatmu. Dan pilihan itu dimulai sekarang. Setiap pikiran adalah benih yang kamu tanam. Pertanyaannya, hasil apa yang ingin kamu panen? Karena pada akhirnya, bukan suara keras dari dunia luar yang membentuk siapa dirimu, tapi bisikan lembut yang kamu ulang setiap hari di dalam hatimu sendiri. Rasa sakit adalah bagian dari kehidupan. Tak ada yang bisa menyangkalnya. Ia datang tanpa permisi, tanpa mengetuk pintu, tanpa memberimu waktu untuk bersiap. Ia hadir dalam akhir sebuah hubungan, dalam kepergian orang yang dicintai, dalam berita tentang penyakit, dalam hancurnya mimpi yang tak pernah tercapai. Dan pada saat-saat itu, segalanya terasa runtuh. Namun, ajaran Stoik, yang jarang benar-benar direnungkan oleh banyak orang, mengajarkan bahwa ada perbedaan mendasar antara rasa sakit dan penderitaan. Rasa sakit tidak bisa dihindari. Tapi penderitaan adalah pilihan. Seneca pernah berkata, kita lebih sering disiksa oleh ketakutan daripada oleh kenyataan. Yang ia maksud adalah bahwa seringkali bukan rasa sakit itu sendiri yang menghancurkan kita, melainkan cerita yang kita ulang-ulang tentang rasa sakit itu. Rasa keterikatan, kemarahan, pertanyaan, mengapa aku, dan seruan, ini tidak adil. Semua itulah yang menahan kita dalam lingkaran penderitaan. Berapa kali kamu terjebak dalam luka lama selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun? Berapa kali kamu memutar kembali adegan menyakitkan itu di dalam kepala, seolah semuanya terjadi kembali? Pengulangan seperti ini bukanlah penyembuhan. Itu adalah penyiksaan batin. Dan yang lebih kejam lagi, kita sering tidak menyadarinya. Kita begitu terpaku pada hal yang melukai kita, hingga rasa sakit itu menjadi bagian dari identitas kita. Dan akhirnya, kita berhenti hidup di masa kini,
karena terus memberi makan pada penderitaan yang seharusnya sudah dikubur sejak lama. Bayangkan ada dua orang yang mengalami kehilangan yang sama, misalnya, wafatnya seorang ayah. Yang satu merasakan sakit, menangis, berduka, namun perlahan-lahan mengubah kehilangan itu menjadi sumber kekuatan. Ia mengenang ayahnya dengan cinta, menghormati ingatannya melalui tindakan-tindakannya, dan memperkuat dirinya lewat pelajaran yang telah ia terima. Yang satunya lagi, bertahun-tahun tetap terjebak di momen kehilangan itu, menyalahkan diri sendiri, marah pada Tuhan, pada kehidupan, pada segalanya. Rasa sakit yang sama, tapi jalan hidup yang berbeda. Apa yang membedakannya? Cara memandang rasa sakit itu. Seorang stoik tidak menyangkal rasa sakit. Ia merasakannya. Ia bisa menangis. Tapi ia sadar bahwa ada hal yang lebih besar dari sekadar rasa sakit, yaitu makna yang kamu berikan terhadap rasa sakit itu. Dan prinsip ini berlaku dalam setiap aspek kehidupan. Berapa banyak orang yang kamu kenal, setelah dikhianati, lalu menutup diri sepenuhnya dari cinta? Atau mereka yang setelah mengalami kebangkrutan, hidup dalam ketakutan untuk mencoba lagi? Atau setelah ditinggalkan, membangun tembok begitu tinggi sampai-sampai mereka sendiri tidak bisa keluar? Kita sendirilah yang memutuskan apakah akan tetap menjadi tawanan rasa sakit, atau justru menemukan kebebasan melalui rasa sakit itu. Jenis luka batin yang tidak pernah disembuhkan inilah yang secara perlahan melahap jiwa seorang Kurt Cobain. Ia adalah seniman yang sangat peka, berbakat luar biasa, tetapi juga begitu tersiksa oleh luka-luka dalam yang tak pernah berhasil ia maknai ulang. Ia menyimpan trauma sejak kecil, keresahan akan makna hidup, dan beban berat dari ketenaran. Namun, alih-alih mengubah penderitaan itu menjadi kekuatan, ia malah tenggelam di dalamnya. Ia bukanlah orang yang lemah, ia hanya belum pernah belajar bagaimana menghadapi rasa sakit tanpa terkurung dalam penderitaan. Dan disinilah masuk satu hal yang sangat penting. Ilmu pengetahuan modern ternyata membenarkan apa yang telah diajarkan para filsuf stoik selama lebih dari 2000 tahun. Penelitian dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa orang-orang yang mampu menerima rasa sakit secara sadar, bukan dengan menghindari atau melawannya, mengalami penurunan gejala depresi dan kecemasan hingga sekitar 50%. Hanya dengan mengakui rasa sakit tanpa menghakimi, tanpa melarikan diri, otak mulai mengaktifkan bagian-bagian yang terkait dengan ketangguhan dan kesadaran diri. Mungkin kamu bertanya dalam hati, bagaimana caranya melakukan ini dalam kehidupan nyata? Bagaimana aku bisa merasakan sakit, tanpa dihancurkan olehnya? Jawabannya dimulai dengan kehadiran penuh. Saat sesuatu yang menyakitkan terjadi, jangan lari atau menolaknya, berhentilah sejenak. Tarik napas. Amati. Beri nama pada perasaanmu. Jika itu sedih, akui. Jika itu marah, terima. Jika itu takut, izinkan dirimu merasakannya. Rasa sakit hanya akan berteriak ketika ia tidak didengarkan. Tapi saat kamu mulai mendengarkan apa yang terjadi di dalam dirimu, sesuatu yang ajaib terjadi, kamu mulai membebaskan diri. Langkah selanjutnya adalah mencari makna. Tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan rasa sakit ini? Bagaimana aku bisa tumbuh melalui ini? Bagian mana dari diriku yang harus matang lewat ini? Pencarian makna inilah yang mengubah penderitaan menjadi guru. Dan inilah yang membedakan mereka yang tenggelam dari mereka yang bangkit. Viktor Frankl, seorang psikiater asal Austria, pernah berkata bahwa, di antara stimulus dan respons, ada ruang. Dan di ruang itulah kita memiliki kekuatan untuk memilih respon kita. Dalam respons itulah terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Saat kamu menyadari ini, kamu tidak lagi lari dari rasa sakit. Kamu mulai berjalan bersamanya. Dan semakin jauh kamu berjalan, semakin kuat kamu jadinya. Sampai suatu hari, rasa sakit yang dulu terasa tak tertahankan menjadi bekas luka. Dan bekas luka itu adalah tanda bahwa kamu selamat. Bahwa kamu telah melewatinya, dan kamu masih berdiri di sini. Penderitaan itu seperti rantai yang membelenggu. Dan kunci untuk memutus rantai itu adalah kesadaran. Apapun rasa sakit yang kamu bawa hari ini, itu bisa menghancurkanmu, atau membentukmu. Pilihannya ada di tanganmu. Karena pada akhirnya, kamu memang tidak bisa memilih apa yang akan kamu rasakan, tapi kamu selalu bisa memilih apa yang akan kamu lakukan dengan perasaan itu. Dan di sanalah awal dari perubahan yang sejati. Pernahkah kamu menyadari betapa sering kita diserbu oleh berbagai gangguan? Notifikasi, pesan, peringatan, opini. Orang-orang memberitahu apa yang seharusnya kamu lakukan, bagaimana seharusnya kamu merasa, siapa yang seharusnya kamu jadi.
Terlalu banyak informasi, terlalu banyak kebisingan, sampai-sampai banyak dari kita tidak bisa lagi mendengar suara hati sendiri. Kita hidup di zaman di mana keheningan terasa ganjil. Di mana berhenti dianggap membuang waktu. Di mana duduk sendiri dengan pikiran sendiri terasa menakutkan. Namun filsafat Stoik menunjukkan jalan yang berbeda. Ia mengajarkan bahwa semakin bising dunia di luar, semakin berharga keheningan di dalam. Karena di sanalah kita bisa benar-benar menemukan diri kita sendiri. Kejernihan muncul dari keheningan. Hanya dalam sunyi kamu benar-benar bisa mendengar siapa dirimu, tanpa gema ekspektasi orang lain. Seneca pernah menulis, kesendirian bagi jiwa seperti diet bagi tubuh, bisa berbahaya jika berlebihan, tapi sangat dibutuhkan dari waktu ke waktu. Faktanya, kebanyakan orang justru memilih dikelilingi kebisingan agar tidak perlu menghadapi apa yang ada di dalam dirinya. Karena saat segalanya menjadi hening, muncullah hal-hal yang selama ini belum terselesaikan, keraguan, kecemasan, rasa tidak aman, dan ketakutan. Namun melarikan diri dari semua itu hanya akan menunda sesuatu yang tak bisa dihindari. Cepat atau lambat, semua yang kamu abaikan akan menuntut balas. Berapa kali kamu mengambil ponsel tanpa tahu alasan pastinya? Berapa jam yang kamu habiskan dengan menggulir layar tanpa arah, seolah mencoba melarikan diri dari sesuatu? Berapa banyak momen kamu merasa kesepian, padahal dikelilingi oleh orang-orang? Itulah kehampaan zaman modern. Dan itu tidak bisa diisi dengan lebih banyak suara. Yang bisa meredakannya hanyalah kehadiran penuh. Kamu tidak perlu menjadi seorang biksu. Tapi paling tidak, sekali sehari, kamu perlu mematikan dunia luar agar bisa mendengar suara dari dalam. Mulailah dengan 10 menit. Tanpa ponsel, tanpa televisi, tanpa gangguan apapun. Cukup duduk. Bernapas. Mendengarkan. Awalnya akan terasa aneh. Mungkin bahkan membuat gelisah. Tapi seiring waktu, kamu akan menyadari sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun. Keheningan bukanlah kekosongan. Di sanalah jawaban tinggal. Dan ini bukan hanya teori. Penelitian dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa orang-orang yang meluangkan waktu setidaknya 10 menit setiap hari untuk hening secara sengaja mengalami penurunan signifikan pada kadar kortisol, hormon penyebab stres, dan mengalami peningkatan dalam kejernihan berpikir, konsentrasi, dan kestabilan emosi. Dalam keheningan, kamu mulai menyadari betapa banyak hal yang kamu lakukan secara otomatis. Keputusan-keputusan yang kamu ambil hanya demi menyenangkan orang lain. Jalan hidup yang kamu tempuh karena takut, bukan karena pilihan sejati. Topeng-topeng yang kamu kenakan karena merasa perlu menjadi sesuatu agar diterima. Lalu muncullah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum pernah kamu ajukan pada diri sendiri. Siapa aku saat tidak ada yang melihat? Apa yang benar-benar menggerakkanku? Suara-suara bising apa yang selama ini kugunakan untuk menghindari kebenaran dalam diriku? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak muncul di tengah kekacauan. Mereka lahir dari keheningan. Dan perlu diingat juga, diam itu perlindungan. Karena begitu kamu mulai menyadari suara hatimu sendiri, kamu tak akan lagi mudah terbawa oleh suara orang lain. Inilah alasan mengapa sosok seperti Keanu Reeves menginspirasi banyak orang. Ia dikenal sebagai pribadi yang pendiam, tenang, dan introspektif. Ia pernah mengalami tragedi besar, kehilangan yang dalam, dan tekanan luar biasa. Tapi tak sekalipun ia meledak di depan publik. Ia tidak pernah menggunakan penderitaan sebagai alasan untuk kehilangan kendali. Sebaliknya, ia memilih menjalani hidup dengan kesederhanaan, tujuan, dan keseimbangan. Keheningan baginya bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan dari dalam. Dan percayalah, kekuatan itu tersedia untuk kita semua. Tapi kita harus menyediakan ruang untuk itu. Kita perlu menutup jendela dunia luar agar pintu dunia dalam bisa terbuka. Karena semakin kamu mengenal dirimu, semakin kecil kemungkinan kamu menjual jati dirimu. Semakin kamu mendengarkan dirimu, semakin kebal kamu terhadap penilaian orang lain. Dan semakin dalam kamu terhubung dengan pusat dirimu, semakin kokoh kamu berdiri, bahkan saat segalanya di sekitarmu runtuh. Marcus Aurelius pernah menulis, kedamaian datang dari dalam. Jangan mencarinya di luar. Dan kedamaian itu hanya muncul dalam keheningan. Di antara dua pikiran. Di antara dua tarikan napas. Di antara suara kebisinganmu dan sunyimu. Di antara perasaan yang muncul dan respons yang kamu berikan, ada jeda kecil. Dan bisa jadi, perubahan besar dalam hidupmu tidak datang dari pencapaian luar biasa, pujian dari orang lain, atau kesuksesan yang gemilang.
Bisa jadi itu muncul dalam sekejap keheningan total, saat kamu akhirnya menyadari bahwa apa yang selama ini kamu cari ke seluruh penjuru dunia, ternyata selalu ada di dalam dirimu sendiri. Itulah sebabnya, mulai sekarang, luangkan beberapa menit setiap hari untuk mematikan kebisingan di sekitarmu. Diamlah. Karena hidupmu bisa berubah di saat yang sama ketika kamu berhenti mendengarkan dunia, dan mulai mendengarkan suaramu sendiri. Kamu memang tidak bisa mengendalikan dunia luar. Tapi kamu memiliki kendali penuh atas bagaimana kamu merespon semua yang terjadi. Dan di sanalah letak kekuatan sejati dalam dirimu. Semua alat untuk hidup dengan kejernihan, keseimbangan batin, dan keberanian sejati sudah ada dalam dirimu. Kamu tidak perlu menunggu sampai minggu depan, bulan depan, atau babak baru dalam hidupmu. Kamu bisa memulainya sekarang juga. Karena transformasi yang sesungguhnya tidak dimulai dari revolusi besar di luar sana, melainkan dari keputusan-keputusan kecil di dalam, keputusan yang tenang, mantap, dan kamu pilih berulang kali dengan sepenuh hati. Dan jika kamu merasa ada sesuatu dalam kata-kata ini yang menyentuh hatimu, maka jangan berhenti di sini. Video berikutnya yang sedang muncul di layar akan membawamu lebih dalam lagi dalam perjalanan ini. Video itu akan membantumu naik satu langkah lebih tinggi menuju ketangguhan dan kejernihan yang lebih besar. Dan jika kamu bersedia menerima undangan ini, kamu bisa menjadi 1% lebih baik dari dirimu yang sekarang. Lebih kuat, lebih sadar, dan lebih bebas. Terima kasih telah berjalan bersamaku sampai titik ini. Aku menunggumu di video berikutnya.